Halo, perkenalkan nama saya Rafirda Sudanta Tarigan. Saya dari Universitas Pesan Saksi Bekasi. NIM 289205046, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3. Saya di sini mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Materi yang ingin saya bawakan kali ini adalah Managing Miscommunication. Pengertian miscommunication atau miskomunikasi adalah proses komunikasi yang tidak berjalan lancar. Dimulai dari pesan yang tidak tersampaikan secara keseluruhan, ada perbedaan informasi di dalam pesan hingga hal-hal lain yang membuat masalah baru bisa muncul. Miskomunikasi merupakan hal yang umum terjadi dalam proses komunikasi tiap perusahaan. Komunikasi dalam perusahaan melibatkan banyak orang, baik dari lapisan atasan maupun bawahan. Namun di tengah kondisi pandemi saat ini yang membuat pola kerja menjadi WFH atau work from home, miskomunikasi semakin sulit diminimalisir karena komunikasi hampir secara keseluruhan dijalankan melalui aplikasi. Chat Messenger membuat presentasi miskomunikasi semakin besar. Penyebab miskomunikasi, komunikasi modern sudah menggunakan berbagai macam platform dan gadget canggih seperti email, video call, text messenger, dan lainnya. Penggunaan platform dan gadget tercanggih pun tak luput dari kemungkinan miskomunikasi. Penyebab miskomunikasi jika diuraikan adalah sebagai berikut. 1. Kurang pemahaman atas konteks. Tanpa pemahaman konteks bisnis yang tepat, kesalahan dapat terjadi selama proses komunikasi. Kurangnya pemahaman terhadap konteks bisnis juga dapat berbahaya dan menyebabkan kerusakan hubungan bisnis baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, kegagalan baik secara internal maupun eksternal untuk memperhitungkan konteks mengurangi kepercayaan. Yang kedua, asumsi. Asumsi dalam komunikasi bisnis terjadi ketika berbagai faktor dianggap benar, tetapi tidak pernah dikonfirmasi dan terjadi pada setiap siklus komunikasi. Sebaiknya langsung saja bertanya untuk memastikan apakah asumsi tersebut tepat atau tidak. Yang ketiga, ketidakjelasan atau ambiguitas terjadi ketika pesan tidak sepenuhnya disampaikan. Pengirim meninggalkan informasi berharga atau penerima gagal mengajukan pertanyaan klarifikasi. Diperlukan komunikasi mendalam secara internal dan eksternal serta mengidentifikasi masalah dengan jelas dan menggunakan bahasa yang terperinci dan konkret. 4. Kelebihan informasi. Sesuatu yang berlebihan dan terlalu kurang memang tidak baik. Salah satu penyebab utama miskomunikasi dalam bisnis dapat dikaitkan dengan masukan informasi yang berlebihan. Ini dapat mengakibatkan miskomunikasi di kemudian hari dalam proses yang dapat berdampak buruk pada suatu produk atau layanan. Tips atasi miskomunikasi. Yang satu, berikan instruksi jelas dan ringkas. Jangan berbicara berputar-putar pada suatu topik karena akan membuat kebingungan. Berbicaralah dengan jelas dan langsung ke pokok permasalahan dengan menghadirkan instruksi langkah demi langkah. Kedua, berhenti berasumsi. Sebaiknya periksa lagi apakah benar orang yang terlibat komunikasi telah memahami arah komunikasi dengan benar atau tidak, agar tidak menimbulkan konflik karena kedua belah pihak gagal menyampaikan dan mendengar secara ringkas. 3. Perhatikan gaya komunikasi. Beberapa orang memerlukan instruksi terperinci sedangkan yang lain senang dengan pedoman khusus. Beberapa lainnya menginginkan instruksi verbal, sedangkan beberapa menginginkannya secara tertulis. Seseorang karyawan harus mengetahui target yang dihadapi jika ingin menghindari masalah miskomunikasi. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Luangkan waktu yang diperlukan untuk memahami umpan balik verbal dan nonverbal untuk memahami masalah ini. Yang kelima, berpikirlah sebelum bicara.
Dalam sebuah percakapan, penting untuk tetap fokus pada topik dan mempertahankan nada yang seimbang dan sikap positif. Ambillah jeda untuk menenangkan pikiran dan merenungkan kata-kata yang akan dikeluarkan saat berkomunikasi. 6. Diskusikan ekspektasi. Pemilik atau pemimpin harus dengan jelas menetapkan harapan dan bagaimana pekerja akan cocok dengan anggota tim lainnya. Izinkan anggota tim untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi apapun yang tidak jelas. 7. Bersikap sopan. Cobalah untuk berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Pastikan untuk menjauh dari nada dan kata-kata yang bersifat sarkastik karena dapat menimbulkan miskomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya tentang managing miscommunication. Sampai jumpa di lain waktu.